Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi bersama channel Kipli Aja. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan dan sangat berterima kasih sekali sama Paman Alif selaku Ketua APBSI Jatim. Dan di video kali ini saya berkesempatan untuk meliput sapi-sapi yang berada di kandang Paman Alif. Dan salah satunya si Jun nanti bisa diabsenkan langsung sama Paman, dan kita nanti sedikit belajar sama Paman untuk perawatan sapi, dan mungkin ada tips juga untuk pemilihan bakalan sapi. Terima kasih banyak, ikutin terus untuk video dari saya. Nah oke, untuk saat ini untuk sahabat peternak Indonesia, ini sekarang saya berada di depan, pas di depan si Jun. Nah nanti untuk si Jun ini lebih detailnya kita tanyakan sama Paman. Terus kalian sebelah kiri itu siapa Paman? Si Jowo Paman ya. Si Jowo itu juga udah P1 Paman? P1. Ya, kalau yang si Jun ini sangat tinggi sekali untuk sapinya. Ini bisa buat perbandingan sama Mas Gali aja masih kayak tinggian sapinya Mas. Nah ini untuk dari bawah. Untuk samping seperti ini. Ini kalau jenis masuknya ke apa Paman? Kalau menurut Paman limusin cross. Limusin cross. Darah pitu. Limusin cross ini menurut Paman. Ini untuk dari belakang. Ini tinggi sekali ini ya, sapinya. Oke, kita langsung aja tanyakan ke Paman Alif. Untuk sapi-sapi yang berada di kandang Paman Alif ini ada berapa ekor dan apa saja, dan nama-namanya kita tanyakan langsung ke Paman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Ini Mas Kipli dan Mas Gali mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Paman telah diberi izin untuk mengunjungi kandang Paman Alif ini Paman. Siap. Ini Paman, ini Mas Kipli hanya sekedar ingin memotivasi untuk peternak-peternak pemula Paman. Kadang ada banyak yang kelirunya, ada yang banyak belum tahunya untuk sapi penggemukan Paman. Jadi banyak sekali yang DM ataupun WA Mas Kipli yang tanya untuk sapi-sapi penggemukan itu ciri-cirinya seperti apa dan untuk bakalannya seperti apa. Mungkin Paman bisa berbagi tips untuk Mas Kipli dan untuk saudara-saudara di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia agar bisa mengetahui lah dan sedikit mengerti sebelum berternak sapi Paman. Siap. Kalau menurut Paman nih, pengalaman Paman, terutama kita cari sapi yang kaki lebih kokoh. Kaki lebih kokoh, tulangannya juga besar. Kasar gitu, kalau kata orang sini tuh kasar atau besar, dan yang teracaknya tuh kokoh, betul-betul kokoh. Jadi, dan kedua kita lihat panjang sama kulitan badan, bodi. Ini dari yang agak gendur gitu biasanya ya. Oh ya, agak gendur. Iya. Jadi itu kalau ke sapi itu cepat gemuknya itu lebih gampang, perawatannya itu lebih cepat. Lebih cepat Paman ya. Ini menurut pengalaman Paman. Oh iya Paman. Iya. Kalau masalah bodi tinggi itu sesuai kita bonus selera ya, bonus lah. Relatif lah Paman ya. Betul. Relatif Paman ya. Terus Paman, kan kadang yang namanya pemula itu bingung Paman. Dalam arti bingung itu kadang ke manajemennya Paman. Kadang kita ambil yang 3 bulan ataupun 4 bulan sapi keluar masuk, tapi nggak ketemu Paman antara pakan sama penjualan gitu Paman. Itu untuk mengatasinya seperti apa Paman? Menurut Paman? Kalau menurut Paman tuh tiap hari kita dijatah per ekor itu 30.000. Mau nggak mau kita jatah 30.000 per ekor. Itu
kita semaksimal mungkin gimana ADG sapi itu bisa naik gitu loh. Tapi selama ini menurut pengalaman paman, dari dana sekian 30.000 itu per hari, alhamdulillah itu cukup dan juga udah membuahkan banyak hasilnya paman ya. Kalau untuk ADG perkiraan udah tahu paman? Kalau untuk ADG per hari sementara paman memang nggak punya bahan timbangan ya. Kalau menurut paman itu mungkinlah 1 kilo lebih sekian atau berapa. Kalau 2 kilo sampai sekian itu belum pernah paman. Pernah. Ya, belum pernah gitu. Ya emang kadang rata-ratanya kan 1,2 Lah, 3 kan seperti ya. itu paman ya. Iya betul. Kalau untuk resep comboran ini Pak Man, ini bisa di 30.000 itu reng-rengannya. jelaskan nggak Pak Man untuk 30.000 itu Pak Man? 30.000 tuh reng-rengannya dedek. Dedek itu 1 kali nyombor itu paman itu 2 kilo. 2 kilo. Kalau ampas tahu itu kan 1 saknya itu 30.000. Oke, 30.000. Itu 1 sak itu bisa cukup untuk 5 bak yang besar itu. 5 bak untuk 5 sapi. 5 sapi. Cuman paman kalau nyombor itu enggak paman batasin. Meskipun paman bikinnya agak encer, itu per sapi itu semaunya dia. Kalau mau 2 bak, paman kasih 2 bak. 2 bak. Kalau 3 bak ya paman kasih 3 bak. Kalau 1 bak ya 1 bak. Cuman paman memang mungkin jenengan semua udah tahu lah, campuran paman tuh enggak seberapa kental, agak-agak encer dikit iya. begitu. Tapi untuk porsi ini sama nggak paman atau berbeda-beda paman setiap sapinya? Sama. Kalau porsi habisnya comboran itu lain-lain. Kalau ini maksimal paling 2 bak cuman. 2 bak 2 paman ya. bak. Kalau si Jowo itu 3 bak masuk. 3 bak masuk. Iya. Kalau ini 2 bak sudah tolak-tolak, kadang nggak habis 2 bak gitu. 1 bak setengah ya lebih cuman. Anggaplah 2 bak gitu. Iya. Terus ini Pak Man, biasanya ini udah perawatan nyampe 4 bulan, kadang sampai 6 bulan. Iya. Terus kendalanya para petani itu mungkin di segi penjualannya Pak Man. Iya. Nah, kadang kok dijual dengan harga sekian kok murah, nggak sesuai waktu belinya kan seperti itu. Kadang itu keluhannya seperti itu Pak Man. Iya. Itu untuk mengatasinya itu seperti apa Pak Man? Mungkin ada tips-tipsnya Pak Man. Kalau menurut tip paman yang penting kita ya itu tadi kita pilih bakalan sapi yang agak bukan super, agak lumayan bagus untuk penggemukan, dan belinya itu semurah-murah mungkin. Bukan kita mau beli murah ya, kita kalau beli bakalan kita tafsir daging juga. Itu maksud paman seperti itu. Jadi kalau kita nggak jual sapi bagus, kita bicara jual sapi daging lah. Daging, ya? Itu dihitung-hitung masih ada untungnya gitu. Jadi kalau lain kita bicara dengan sapi yang berkualitas atau sapi kontes. Sapi kontes gitu. ya Itu Pak sudah Man. lain, gitu. Yang kita istilahnya ke penggemukan Pak Man ya. Betul, bisnisnya. Untuk bisnisnya. Terus tadi Mas Kipli kan sepanjang perjalanannya sini Pak Man, kan ini termasuk di tengah-tengah kota Pak Man. Iya. Ini untuk masalah rumput sendiri susah atau mudah Pak Man untuk daerah sini Pak Man? Kalau di sini, kalau musim penghujan ini nggak seberapa sulit lah. Meskipun musim kemarau kan di sini kan ada bangunan yang nggak dipenghuni, itu rumputnya kan masih banyak gitu loh. Banyak. Jadi paman bisa cari-cari di sekitar bangunan itu. Ngarit sendiri Maman. Ngarit sendiri. Ngarit sendiri Pak Man. Biasanya jam berapa Pak Man? Tadi paman sudah dapat 2 ikat. 2 ikat. Nanti sore mungkin nambahnya 4. Nambahnya 4 lagi Pak Man ya. Iya. Itu setiap hari Pak Man ya? Setiap hari. Setiap hari. Kalau untuk lahan buat tanaman sendiri ada Pak Man? Ada, cuman paman ini alhamdulillah dipercaya salah satu yang punya perumahan di Jember, itu yang terbesar, itu ada lahan kosong. Jadi daripada nganggur, paman minta kok malah dikasihkan gitu untuk cuman penanaman rumputnya gitu. Ya alhamdulillah nggak ada embel-embel hewan atau gimana, yang penting dirawat. Terus harapan Pak Man ini Pak Man, ya Mas Kipli sendiri juga berharap untuk APPS ini sendiri kedepannya
seperti apa ini Paman? Kalau Paman berharap kedepannya Cita-cita lah. cita-cita Paman ingin memajukan peternak-peternak, terutama peternak kecil. Karena kita juga imbauan Pak Haji, kita tahun sekarang ini kita harus memasukkan di bidang bisnisnya gitu loh. Jadi biar semua anggota itu bisa merasakan adanya APPSI ini itu apa gitu kan. Tapi alhamdulillah meskipun belum begitu ke bisnisnya, mulai ada APPSI ini. Ya mohon maaf bukan Paman ngunggul-ngunggulkan APPSI. Iya Paman, iya bener Paman. Sapi-sapi ini sapi-sapi yang berkualitas seperti contoh ya. Harga Bima Sakti. Iya Paman. Di Kukan Kontes, di pertama di Karawang, terus di Gerabak. Penawaran segitu sudah fantastis banget. Iya gitu. Paman. Terus bakalan yang ada di petani-petani itu alhamdulillah udah mulai diangkat gitu loh. Paman ya. Jadi kalau pedagang ya seperti jenengan Nggih. ini juga udah merasakan. Iya Paman, betul. Juga Paman kalau beli sapi super sekarang wah harga sekian. Kalau di tafsir daging ini nggak bisa. Iya, kalah betul, tetap Paman. kalah. Tapi namanya sudah berbau hobi atau kontes. Ya memang harga Mengikuti ya. Iya ngikuti. Iya Paman. ini. Dan terus ini Paman, kan Mas Kipli dengan adanya pengiriman sapi itu kadang kan pakai kaos APPSI Jatim Paman. Iya, iya. Nah, itu kadang ada petani terus ya yang pengen kaos, pengen beli, pengen memiliki, itu berhak nggak Paman? Oh berhak kok. Berhak, Paman. Kalau kaos itu siapapun. Dan APPSI ini sebetulnya kan ini imbauan Pak Haji Dadang ya. Iya, Pak Paman. Haji ya sebagai ketua pusat. Kita ini anggaplah kita rumah gitu loh. Rumah mau yang masuk tuh siapa monggo. Yang penting kita tetap guyup, jaga kerukunan itu saja. Itu. Iya Paman, bener Paman. Karena kita semua tujuannya kan untuk peternak pagian Paman. Betul. Untuk inilah kesejahteraan peternak semua Nggih, di Paman. seluruh Indonesia gitu. Sangat setuju sekali Pak Man. Iya. Ya saya juga berdoa agar APPSI kedepannya juga semakin sukses, Amin. semakin jaya Pak Man. Amin. Karena saya juga di situ. Terus ini Pak Man ya, Iya. kayak masih belum bergabung gitu Pak Man. Seandainya ingin bergabung itu persyaratannya apa aja Pak Man? Kalau Ada- persyaratannya ya cuman kita malah ada yang kemarin tuh Paman masukkan yang orang Riau itu, orang Riau pingin masuk imbuk-imbuk Paman. Ya saya masukkan. Yang penting kirim foto, alamat yang jelas. Itu udah, itu enggak ada persyaratan ini itu enggak. Kalau misalkan beliau kan kapan hari ada turun KTA itu. Iya, Paman, Misalkan KTA. pingin memiliki, ya monggo kita dibikin yang kedua, yang gelombang kedua. Itu gelombang kedua namanya Diponegoro. Yang pertama Gajah Mada. Gajah Mada. Itu sebagian sudah ada yang punya. Ya. Iya Pak Man. Ini yang kedua kemungkinan masih sudah dalam proses. Banyak yang daftar ke Paman. Sudah saya pikirin ke pusat. Ya itu nanti masih nunggu dalam proses. Namanya Diponegoro kalau nggak salah. Diponegoro. Iya, Diponegoro. Terus terang ini Pak Man. Untuk Mas Kipli sendiri juga belum punya Pak Man. Iya. Jadi tujuan Mas Kipli juga ingin membuat kartu KTA karena itu sangat penting dan sangat berfungsi sekali buat saya Pak Man. Iya. Karena kita setiap perjalanan pasti membutuhkan itu Pak Man. Iya. Pasti. Itu fungsinya kan Ini udah, Pak, fungsinya Pak Man. Iya. Gunaannya bisa di-sharing ke teman-teman, Paman. itu fungsinya bisa pakai untuk parkir elektrik ya. Parkir elektrik. Buat belanja di Alfamaret atau Indomaret. Iya. Itu buat e-tol juga. Cuman kita harus ngisi pulsanya. Isi pulsanya dulu Iya. ya Pak Man. Kalau gelombang kedua itu Paman yang baru ini ke Pak Haji, kalau nggak salah itu kontribusinya 200.000. Iya, per Paman. KTA gitu. Kalau gelombang pertama kan 100.000. 100.000. Gitu. Cuman kalau kita mau yang sampean bilang tadi, yang tanyakan tadi mau ke Surabaya kita naik ya cuman pakai KTA itu Ya, udah. itu kan sangat membantu sekali Pak Iya, Man. betul. Karena kita sering keluar kota otomatis juga sering keluar masuk tol kan Pak Iya, Man. betul. Itu sangat membantu sekali. Iya. Dan mungkin cukup sekian Pak Man ya. Iya. Ya ini cuma istilahnya buat
motivasi lah Pak Man buat Iya. para peternak-peternak pemula yang mungkin juga masih kebingungan dan yang bertanya tentang untuk pendaftaran seperti KTA, seperti kaos tadi yang sudah saya sebutkan kan udah tahu sendiri lah Pak Man ya. Iya, Jadi nggak ada iya. syarat, nggak ada apa Pak Man ya. Iya, Ini iya. ibaratnya APPS itu rumah Pak Man ya. Iya. Siapapun boleh masuk. Iya. Tapi kan dengan ada istilahnya ada sopan santunnya lah Pak Man ya. Betul, Ya, betul, udah betul, kula nuwun. Iya, iya. Nomor yang bisa dihubungi untuk paman. Iya Pak Man, nomor yang bisa dihubungi Pak Man buat Pak Oh, Man. kalau nomor paman tuh nggak asing lagi kok. Nggih. 081 Nggih. 336 Nggih. 4 888 23. 23. Oh, itu nomornya Paman. Salam seduluran Paman ya. Siap. Oke, terima kasih Paman atas waktunya Paman Iya. dan semoga APPS jaya Paman. Amin. Terima kasih. Oke, untuk sahabat peternak Indonesia dimanapun berada, tadilah bincang-bincang Mas Kipli dengan Paman dan tip untuk pengemukan sapi yang sepengalamannya Paman Alif ya. Karena untuk sapi sendiri berbeda-beda Paman ya, nggak Betul. sama Paman ya. Betul. Kadang dirawat di sini kok bagus, pindah ke sana jadi Jelek. jelek, Iya. kan juga ada. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.